Bismillahirrahmanirrahim. Puasa yang pada umumnya dia hanya berpuasa dan tidak memetik dari hasil dari puasa itu sendiri, kecuali ia hanya merasakan haus dan dahaga selebihnya, yaitu puasa-puasa yang dikatakan puasa umum yang dikerjakan oleh kebanyakan orang, ya. Dan juga puasa yang kedua yaitu puasa khusus. Nah, ini puasa khusus ini dikerjakan oleh kebanyakan oleh orang-orang salafus saleh, orang-orang yang beriman benar-benar merasakan puasa dengan penuh kesadaran, penuh keimanan, dan penuh dengan berharap pada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puasa yang mudah-mudahan termasuk kita, ya, puasa-puasa yang lebih khusus lagi. Tidak hanya saja menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga diimbangi dengan puasa-puasa yang lainnya. Jadi dalam puasa khusus ini, yaitu puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan salafus soleh, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, yang benar-benar menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam puasa ini salah satunya adalah menghindari dari 5 macam yang akan, atau 5 perkara yang akan membatalkan puasanya. Tidak hanya menahan lapar dan haus, ya, tapi ada 5 perkara yang akan membatalkan, yang merusak daripada pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu. Al-kadhibu, berdusta, berbohong. Inilah yang akan mengurangi pahala daripada puasa. Berbohong atau memberitakan kabar-kabar yang tidak benar. Nah, ini hindari kita dari sifat al-kadhibu, berbohong, karena ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dibisikkan oleh setan, dan kita terbisikkan sehingga kita melakukan kebohongan, atau kita memberitakan di sosmed berita-berita bohong, dan juga mengancam silaturahmi dengan berita bohong. Apalagi kalau berbohong mengandung muatan yang sangat berbahaya bagi agama, berbahaya bagi bangsa, atau berbahaya bagi persaudaraan. Dan ini luar biasa, ya, dengan kata-kata al-kadhibu ini, dengan berbohong akan rusak semuanya. Oleh karena itu kita harus menghindari sifat al-kadhibu, yang berdusta atau kata-kata berbohong. Kemudian yang kedua ada al-ghibah. Al-ghibah ini adalah menceritakan keburukan orang. Jadi kita menghindari perbuatan menggibah, dan ini akan berbahaya dan bisa merusak puasa dan membatalkan puasa, ya. Menceritakan keburukan orang, walaupun apa yang diceritakannya ada benar, tapi kita hindari, ya, kita hindari untuk menceritakan keburukan atau menceritakan aib seseorang. Dan ini bahaya. Ketika kita melakukan ghibah, menceritakan keburukan orang, maka otomatis ada perampasan dari amal soleh yang akan diambil oleh orang-orang yang kita gibahi, orang yang kita jeleki, atau kita buka aibnya. Dan ini merupakan perbuatan yang sia-sia, dan amal soleh kita akan dirampas, dan amal-amal buruk dari orang yang kita gibahi akan berbalik ke kita, dan ini sangat merugi. Maka hindari, apalagi dalam bulan puasa, otomatis ya, mudah-mudahan kita terhindar dari menggibah, ya. Kemudian yang ketiga adalah namimah, ya. Namimah ini adu domba
mengadu-ngadu sehingga terjadi permusuhan, terjadi perkelahian, terjadi bentrok dan sebagainya, dan ini berbahaya. Kita hindari sifat daripada namimah ini. Dan ini adu domba merupakan awal dari perpecahan dari berbagai aspek kehidupan, dari mulai rumah tangga, dari mulai keluarga kecil, keluarga sendiri, rumah tangga, kemudian bisa memecahkan antara lingkungan sekitar, tetangga dan sekitar, dan bisa merupakan perpecahan awal keseluruhannya antara etnis, antara agama, dan antara negara. Dan ini berawal daripada adu domba. Ya. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Nah ini kita bersumpah palsu, mengatakan demi Allah padahal tidak. Nah ini juga bisa membatalkan puasa, mengurangi pahala puasa. Iya, puasanya tidak batal, tetapi pahala daripada puasa tidak ada. Dia yang dia dapatkan adalah hanya merasakan lapar dan haus. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Ya, kebanyakan orang berpuasa tetapi tidak mampu memetik hasilnya dari puasa itu, kecuali merasakan lapar dan dahaga saja yang dia peroleh, karena melakukan yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa yang tadi disebutkan, yaitu al-kadhibu, al-ghibah, al-namimah, dan juga al-yaminul humus, sumpah palsu. Ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah memandang penuh dengan syahwat. Ya, ini perbuatan mata kalau udah memandang, ya. Memandang seorang perempuan kemudian syahwatnya naik. Nah ini juga bisa mengurangi, apalagi kalau memandang juga bisa termasuk memandang di HP, ya, yang bisa membangkitkan syahwat. Nah itu bisa mengurangi pahala puasa, ya. Oleh karena itu hindari pandangan-pandangan yang mengandung syahwat, ya. Cepat dihindari, karena mungkin di sosmed ataupun di aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu yang mengundang syahwat, ya kita hindari, ya, agar puasa kita terjaga dari hal-hal yang mengurangi atau bahkan bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala daripada puasa. Dan yang ada adalah al-ju'u wal atasu, hanya lapar dan dahaga. Ya. Kemudian macam yang ketiga daripada puasa adalah hawasul khawas, artinya memelihara puasa yang memelihara dari gerak hati yang tertuju kepada urusan dunia. Ya, puasa ini dilakukan oleh orang-orang yang dianggap waliullah, dan puasa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, ya. Dan tentunya puasa, mereka berpuasa secara khusus, tapi lebih khusus lagi, lebih super khusus, artinya yang membatalkan, yang mengurangi daripada nilai puasa ketika hatinya terbetik kepada urusan dunia, maka itulah yang disebut mengurangi nilai pahala puasa, ya. Ini khusus untuk para waliullah. Mereka berpuasa tidak saja puasa khusus, tapi lebih khusus lagi, bahkan ketika hatinya tertaut dengan urusan dunia, maka termasuk boleh dikata mengurangi pahala, atau bisa jadi termasuk membatalkan puasa, ya. Hatinya terbetik, ya,
urusan dunia, maka itu termasuk mengurangi pahala daripada puasa. Nah, ini merupakan tawasul khawas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan waliullah. Mereka benar-benar berpuasa seluruhnya, jiwa raganya, hatinya, semua milik dikhususkan untuk berpuasa. Kita mungkin tidak bisa melakukan puasa seperti puasanya waliullah atau puasanya para nabi dan rasul atau nabi-nabi yang tidak termasuk daftar daripada 25 nabi dan rasul. Lebih dari itu, ya. Dan mereka berpuasa, melakukan puasa dengan macam yang ketiga ini. Karena itu kita bisa menilai puasa yang manakah di antara tiga ini, puasa umum, puasa khusus, atau puasa khawasul khusus. Maka kita akan menilai, saya termasuk puasa orang umum. Puasa umum pada dasarnya hanya saja soal lapar dan haus saja yang bisa ditahan, termasuk berhubungan, tapi hatinya tidak bisa berpuasa. Atau saya termasuk orang yang puasa khusus, puasa yang memang menahan lapar, dahaga, dan berhubungan, termasuk hati, panca indera berpuasa. Atau termasuk yang ketiga, mungkin tidak mungkin, ya, kita melakukan puasa seperti puasanya nabi dan rasul dan waliullah, ya. Oleh karena itu kita berusaha untuk bisa melakukan yang ketiga ini, yaitu puasa yang khusus, ya, bisa menghindari al-ju' wal atos wal jima, ya, dan juga yang 5 perkara, yaitu jauhi al-kadhib, jauhi ghibah, jauhi namimah, jauhi dari sumpah palsu, kemudian menjauhi dari pandangan yang mengakibatkan syahwat itu naik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa atau yang mengurangi nilai daripada puasa atau mengurangi nilai atau pahala puasa, ya. Dan kita berharap sama Allah, mudah-mudahan puasa kita terjaga, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang terpilih sebagai orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai seseorang itu dinilai dari derajat ketakwaan. Apakah dia turun ataupun naik, itu dilihat dari tingkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya cirinya adalah menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan berharap sama Allah, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri, selamat menjalankan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.